Number 1. Rumah Kapitan. Rumah Kapitan ini merupakan salah satu bukti keberadaan Kapitan Tionghoa yang menjadi pemimpin lokal untuk orang-orang Tionghoa. Rumah yang berada di belakang Hotel Layan Bagansi Api-Api ini sudah berdiri pada akhir abad ke-18. Pada saat industri perikanan menjadi sumber pendapat Kota Bagan, Kapitan Tionghoa di Bagansi Api-Api diberikan hak oleh Belanda untuk melakukan kontrol perdagangan. Kontrol perdagangan ini berkembang menjadi monopoli di dalam bisnis. Dalam catatan Belanda pada tahun 1908, mantan Kapitan Bengkalis O.A. Tam memiliki hak monopoli garam di Kota Bagan bersama Jong Alfi, Kapitan Tionghoa di Medan. Mereka memonopoli masuknya garam dari Singapura, bahkan Mesir, ke Kota Bagan. Belanda mencatat pendapat bersih OE memonopoli garam pada tahun 1908 sebesar 112.000 gulden. Number 2. Bekas pelabuhan tua Belanda dan gudang tua. Pelabuhan tua ini didirikan oleh Belanda pada zaman dahulu, pada tahun 1924. Di pelabuhan ini terdapat 30 anak tangga dari permukaan menuju Sungai Rokan. 21 anak tangga menurun, disambung pelataran, kemudian dilanjutkan dengan 9 anak tangga lainnya. Pelabuhan tua ini sekarang berada di halaman kantor Bea Cukai Bagansi Api-Api. Selain pelabuhan tua tersebut, terdapat juga gudang tua yang telah didirikan oleh Belanda pada tahun 1920. Gudang tua tersebut dulunya difungsikan untuk menampung barang-barang yang masuk ke Kota Bagan oleh kapal-kapal dari maskapai pelayaran Belanda. Number 3. Meriam. Meriam ini adalah peninggalan tentara Portugis sekitar 350 tahun yang lalu. Karena Belanda telah masuk ke Bagansi Api-Api sekitar 350 tahun yang lalu. Informasi ini didapat berdasarkan keterangan yang ia peroleh dari tim Purbakala PDK yang mengaku telah melihat buku sejarah tahun 1982. Lokasi meriam ini terletak bersebelahan dengan pelabuhan yang telah menjadi daratan yang kini berada di belakang kantor Bea Cukai Bagansi Api-Api. Number 4. Kantor Cabang Bank BRI Bagansi Api-Api. Kantor BRI Bagansi Api-Api ini merupakan bank BRI nomor 2 di Indonesia. Ini BRI kedua di Indonesia, BRI kedua di Indonesia. Bank pertama didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden Bel Arya Wirja Matmaja dengan nama Hope and Sparbank der Inland Sea of Den, bulan Desember 1895. Bank BRI ini didirikan saat kejayaan industri ikan di Bagansi Api-Api dibangun pada tahun 1917. Bank ini dulunya bernama De Vissentrich Bank atau bisa disebut Bank Maju. Kemudian berganti nama menjadi Bank BRI pada zaman kemerdekaan. BRI Cabang Bagansi Api-Api memiliki kode cabang nomor 2 menanda BRI Bagansi Api-Api adalah kantor cabang kedua di Indonesia. Number 5. Gereja Tua Santo Petrus. Gereja ini dibangun pada awal tahun 1900-an, awal pada saat kontrol Belanda mengembangkan kota Bagansi Api-Api. Gereja tua ini merupakan salah satu bukti bahwa tahun itu Belanda membawa misi keagamaan di Bagansi Api-Api. Number 6. Rumah Sakit Dr. R.M. Pratomo.
Rumah sakit ini dibangun oleh R.M. Pratomo. R.M. Pratomo seorang alumni Stovia yang mengabadikan hidupnya dengan membuat rumah sakit di kota Bagansi Api-Api. Beliau datang ke Bagansi Api-Api pada tahun 1910. R.M. Pratomo menyelesaikan sekolah kedokterannya di bawah bimbingan Dr. Wahidi Sudirohusodo pada tahun 1925. R.M. Pratomo mendirikan rumah sakit yang sekarang menjadi Rumah Sakit Daerah Rokan Hilir. R.M. Pratomo meninggal pada kecelakaan tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka. Number 7. Waterleiding. Waterleiding ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih utuh di kota Bagansi Api-Api. Bangunan ini merupakan stasiun pengolahan air minum. Waterleiding dibangun oleh Belanda pada tahun 1931. Sekarang yang tersisa adalah sisa berupa tandon air berukuran raksasa. Peninggalan-peninggalan ini menjadi bukti bahwa Bagansi Api-Api kota yang maju pada zamannya. Sayangnya, rumah Wadena, kantor Wadena, rumah penggadaian, rumah kepala Bank Maju, dan pasar kota sudah dihancurkan pada saat kota Bagan berbenah menjadi ibu kota Rokan Hilir. Number 8. Kelenteng In Ho Kiong merupakan kelenteng tertua di Bagan. Kelenteng ini dibangun pada abad ke-18 akhir setelah orang-orang Tionghoa masuk ke Bagansi Api-Api. Ornamen-ornamen yang ada di kelenteng ini masih sesuai dengan kondisi pada abad ke-18. Dari pagi hari kita bisa melihat masyarakat Tionghoa Bagansi Api-Api ini melaksanakan ibadah. Number 9. Tugu Perjanjian Setan. Tugu perjanjian antara manusia dan setan ini menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa Bagan merupakan penjaga kota agar tidak dimasuki makhluk jahat. Ada 4 tugu perjanjian yang dibuat mengelilingi kelenteng Hok In Kiong. Tugu perjanjian yang paling dekat bisa dilihat berjarak 100 meter dari kelenteng. Number 10. Asrama polisi. Selain yang di atas, ada juga asrama polisi. Asrama polisi ini dibangun di tahun yang sama dengan gereja Santo Petrus dan Paulus. Dulunya ini merupakan rumah kesusteran sebelum dialihfungsikan menjadi asrama polisi. Demikianlah beberapa destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi ketika liburan ke Bagansi Api-Api. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin berlibur ke Bagansi Api-Api. Bagi teman-teman yang suka dengan informasi bermanfaat lainnya, teman-teman boleh subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.